Karena duta kampus juga kan termasuknya kayak representatif gitu ya, kayak sebuah cerminan juga dari kampus itu gitu. Ketika kita berlaku baik, pasti orang pun bakal menilai oh kampusnya baik gitu. Ketika Ica berperilaku misal jelek, orang-orang pun pasti ngelihat kok duta kampus IAIN kayak gini, katanya duta tapi kayak gini. Pasti orang-orang bakal ada celetukan-celetukan seperti itu. Jadi harus berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Ica juga emang tipikal orang yang senang untuk mencoba tantangan baru, mencoba hal-hal baru, dan Ica juga punya tekad gitu, pengen punya progres gitu. Jadi selama menjadi mahasiswa ini gak mau jadi mahasiswa yang gitu-gitu aja, tapi pengen jadi mahasiswa yang berprestasi gitu, yang syukur-syukur kalau misal kita nih punya gelar kehormatan, entah itu jadi duta ataupun itu menjadi apa gitu di luaran sana gitu. Kemudian buat teman-teman juga ketika memang mengalami kegagalan atau mengalami masa yang down gitulah dalam menjalani hidup ataupun dalam menjalani berbagai kegiatan gitu ya. Teman-teman jangan sampai menyerah gitu, karena itu merupakan sebuah bagian dari proses gitu. Tanpa adanya kegagalan kita gak mungkin bisa sukses itu. HG Podcast, relung perjalanan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa HG Podcast, kembali lagi di HG Podcast, relung perjalanan hidup. Nyes banget. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang teman-teman ya dengan sosok yang sangat luar biasa, anak muda yang inspiratif, luar biasa, dan berprestasi teman-teman. Kalian penasaran gak nih kita akan berbincang-bincang sama siapa nih? Langsung saja yuk kita kenalan bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam juga Kak. Boleh kenalan dulu Kak? Silahkan. Iya, oke. Aku Ica Anissa Aprilia. Di sini aku sebagai Duta Kampus Utama IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, keren banget kan. Dari awal perkenalan aja ini udah keren banget. Duta Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Luar biasa sekali. Sekarang semester berapa nih Kak Ica nih? Sekarang baru semester 5. Baru ya, kok baru? Walah ini udah setengah perjalanan. Mahasiswa semester 5 nih. Kira-kira sekitar usia 20 tahun ya berarti ya? Salah. Berapa? Coba tebak. 19. Iya. Nah, 19 tahun tapi sudah banyak prestasinya gitu. Sebelum aku datang nih, sebelum kita podcast, aku tuh search dulu nih. Siapa sih gitu narasumber kita malam hari ini. Ternyata memang luar biasa sekali teman-temannya, prestasinya segudang. Apalagi sekarang menjadi Duta Kampus Utama IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nih keren banget. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak Ica? Akhir-akhir ini selain memang disibukkan dengan tugas kuliah yang Masya Allah tabarakallah gitu ya, saya juga ini sering, karena emang basic di public speaking kan gitu, sering MC gitu. Terus sekarang juga nih lagi masa-masa pemilihan duta kampus, jadi sebetulnya Ica itu mau lengser gitu. Nah sekarang lagi ada proses nih, terus ada beberapa minggu yang lalu tuh banyak jurusan-jurusan yang ngadain duta-duta jurusan gitu. Jadi sering dilibatkan jadi juri juga nih akhir-akhir ini. Terus sekarang juga tadi nih abis jadi juri juga di duta kampusnya gitu. Keren sekali. Hari ini saja sangat produktif ya nih Kak Ica nih, dari pagi sampai malam. Biasanya memang anak-anak muda yang luar biasa itu hari-harinya sangat produktif teman-teman ya. Tidak hanya main HP, main TikTok gitu ya. Berarti sudah semester 5 dan sudah hampir lengser ya Kak Ica ya? Iya, karena udah mau setahun nih. Oh, berarti periodenya itu setiap 1 tahun. Iya ya? betul, setahun sekali. Gimana perasaannya Kak Ica? Nggak kerasa ya 1 tahun ya? Gak kerasa, kayak kemarin tuh aduh kayaknya belum ngapa-ngapain gitu, tapi kayak ujuk-ujuk, jadi bahasa Sundanya keluar nih. Karena aku juga orang Sunda gitu ya, jadi kebawa logatnya. Jadi kayak berasa yang kemarin tuh baru pemilihan, kok sekarang udah mau pemilihan lagi gitu, dan dengan suasana yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda gitu. Jadi merasakan lagi gitu ya deg-degannya gitu ya, kayak aduh ternyata kemarin tuh aku baru jadi peserta, sekarang ternyata aku yang jadi jurinya gitu benar ya. Sekali, betul. Karena emang suasananya juga beda kan, karena emang setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu.
sangat quotable. Kalau sebelum menjadi duta kampus nih Kak Ica kesibukannya apa aja nih? Kebetulan aku ini emang aktif di beberapa organisasi seperti halnya himpunan mahasiswa jurusan gitu ya, sama di UKM, organisasi Korps Protokoler Mahasiswa gitu. Karena di situ emang di UKM tersebut, di organisasi itu basicnya di public speaking ya. Nah jadi di situ Ica sering juga ngisi-ngisi acara gitu, MC, jadi moderator gitu. Terus sering juga kalau lagi gabut-gabut coba-coba ikut lomba kepenulisan gitu. Soalnya emang selain di public speaking, basic Ica tuh di kepenulisan gitu. Jadi kalau misal enggak nge-MC nih, ya Ica pasti nulis gitu. Keren banget kan teman-teman, selain bisa berbicara, Ica juga bisa menulis. Keren banget sih. Emang itu kayaknya basic yang harus dipunya setiap orang ya Kak Ica ya. Mampu untuk menulis, kemudian mampu untuk berbicara. Keren banget sih emang ya. Ketika orang-orang gitu atau teman-teman di usianya malu untuk tampil di depan umum, tapi Kak Ica tuh berani dan memutuskan untuk mendaftar menjadi duta kampus dan alhamdulillah terpilih menjadi duta kampus utama teman-teman ya. Keren banget. Kalau kemarin proses duta kampusnya gimana Kak Ica waktu zaman Kak Ica? Sebetulnya gak jauh beda ya dari yang sekarang. Ada pemberkasan terlebih dahulu, kemudian ada juga proses wawancaranya. Unjuk bisa nih, kita harus harus menampilkan potensi yang kita punya. Sama terakhir itu di grand final kita ada catwalk, ada speech. Kemudian karena alhamdulillahnya itu aku masuk 6 besar gitu, jadi aku punya dikasih pertanyaan tambahan dari dewan juri. Setelah itu ya udah proses pemilihannya gitu, penyematannya. Seperti itu. Berarti prosesnya juga memang cukup panjang ya Kak Ica ya? Iya, kurang lebih berapa ya, seminggu atau 2 minggu gitu. Banyak izin juga kemarin kuliah. Apalagi dengan banyak ya lawannya gitu ya. Iya banyak, karena yang tahun kemarin itu hampir semua jurusan mengirimkan delegasi, 30 lebih lah kalau ada. Keren banget, mengalahkan 30 teman-teman delegasi dari jurusan dan bisa mewakili jurusannya untuk bangga nih menjadi duta kampus utama IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Karena aku sendiri nih belum tentu bisa teman-teman ya. Kalau boleh tahu nih Kak Ica, ada nggak sih perbedaan gitu ketika sebelum menjadi duta kampus dan setelah menjadi duta kampus? Misalkan kayak lebih dikenal gitu kan, menjadi sebuah privilege gitu ya, atau malah menjadi hal yang gimana gitu, mentang-mentang duta kampus jadi gini. Biasanya kan orang-orang sebel suka gitu ya, ada aja di dunia ini. Iya, bener. Gimana nih Kak Ica nih? Ada followersnya naik. bercanda gitu ya. Tentunya ya dari branding sendiri sih gitu. Jadi orang-orang yang awalnya kenal Ica itu ya sebagai Ica yang berasal dari organisasi ini, atau Ica yang berasal dari jurusan ini. Tapi kemudian Ica berasal dari jurusan lagi. Ica berasal dari duta kampus, orang-orang taunya, mengenalnya gitu. Terus karena memang Ica sering unjuk diri gitu, kayak nge-MC gitu, jadi pemateri gitu di kegiatan-kegiatan. Jadi orang-orang juga lebih mengenal Ica gitu, walaupun misal Ica nggak tahu dia siapa gitu, tapi orang-orang tuh kayak banyak yang nyapa gitu. Terus ada juga nih paling dari perilaku Ica pribadi ya, karena Ica sendiri orang yang tipikal gak banyak diem, malah justru gak banyak diem, ekstrovert gitu lah, orangnya pecicilan gitu, biasa disebut orang-orang katanya Ica pecicilan. Nah setelah jadi duta kampus ini, Ica tuh lebih memperhatikan perilaku gitu, karena takutnya nih ketika Ica perilaku ini orang-orang ngelihatnya kayak yang berlebihan gitu. Jadi emang dibatasi juga perilakunya gitu, gimana caranya Ica harus bercanda kayak gimana, jadi harus dibatasi. Terus cara berbicara pun nggak boleh terlalu frontal, nggak boleh terlalu cablak kalau kata Sunda mah gitu ya. Jadi memang dari perilaku pun
lebih diperhatikan, dan dari segi grooming juga gitu. Kalau misal dulu nih sebelum jadi duta kampus, Ica ke kampus, ke kelas gitu, kayak misal enggak make up juga it's okay, gak apa-apa gitu. Tapi setelah jadi duta ini kayak grooming itu harus, make up itu harus, karena orang-orang pasti memandang siapa kita gitu. Takutnya kita lagi kucel tiba-tiba dipanggil orang gitu kan, pasti malu juga. Takutnya nanti orang-orang punya perspektif, ih duta kampus kok kayak gini penampilannya gitu. Jadi emang dari penampilan, dari segi grooming, terus dari perilaku pun itu berpengaruh gitu perbedaannya. Gitu ya Kak Ica. Berarti memang setelah terpilih menjadi duta kampus ya, langsung tuh terlabeli dirinya ya duta kampus. Jadi itu merupakan hal yang diperhatikan juga ya Kak Ica. Betul. Segala sesuatu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Betul. Ucapan, penampilan, semuanya memang harus diperhatikan ya. Karena kalau misalnya kita pribadi yang jelek, nanti yang ke bawah-bawahnya duta kampusnya. Iya, gitu ya. kampusnya nanti. Iya. Karena duta kampus juga kan termasuknya kayak representatif gitu ya, kayak sebuah cerminan juga dari kampus itu gitu. Ketika kita berlaku baik, pasti orang pun bakal menilai, oh kampusnya baik gitu. Ketika Ica berperilaku misal jelek, orang-orang pun pasti ngelihat, kok duta kampus IAIN kayak gini, katanya duta tapi kayak gini. Pasti orang-orang bakal ada celetukan-celetukan seperti itu. Jadi harus berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Yang membuat Kak Ica gitu akhirnya memutuskan untuk daftar menjadi duta kampus nih Kak Ica nih. Jadi tuh awalnya coba-coba. Awalnya Enggak sih, coba-coba. enggak coba-coba sih, tapi emang berawal dari kan Ica tuh punya teman-teman, punya kakak tingkat yang emang mereka punya banyak prestasi gitu loh. Jadi berawal dari lingkungan sih. Lingkungan Ica tuh kayak banyak nih teman-teman yang udah sukses di sini, udah berhasil menjuarai ini, terus punya kakak tingkat, kayak mereka tuh hebat-hebat semua. Nah, ketika melihat mereka kayak, ih, masa Ica nggak bisa gitu loh. Terus Ica juga keinget dengan suatu pepatah bahwasannya siapapun bisa jadi apapun gitu. Ketika mereka bisa, ya Ica pun harus bisa dong gitu. Makanya ketika ada seleksi duta kampus tuh kayak yang terdorong sendiri gitu, kayak terdorong sendiri pengen ikut gitu, pengen ikut. Dan kebetulan di situ emang dibutuhkan delegasi jurusan itu satu pasang ya. Dan tadi Ica juga sempat bilang kalau Ica tuh ikut himpunan mahasiswa jurusan, dan di sana emang Ica tuh jadi BPH bidang lah gitu, jadi pengurus inti di bidang tersebut. Ketika memang diberikan instruksi untuk mendelegasikan satu pasang duta kampus, ya ketika Ica punya keinginan dari awal, ya udah mendelegasikan diri sendiri aja gitu. Terus makanya ya udah ikutin semua alur seleksinya gitu, walaupun ya sambil ya Allah gitu. Cuman ya udah dijalani, terus dinikmatin aja gitu. Waktu itu juga kan lagi musim hujan kayak pulang seleksi hujan-hujanan, nyari dress buat grand final sampai hujan-hujanan itu, sampai bukan di tukang ya, kayak di bukan salon, di tempat penyewaan gaunnya tuh sampai berhenti dulu karena ya nunggu hujan reda, nunggu geledek reda gitu. Luar Itu biasa sih. ya. Berarti banyak gitu ya alasan yang membuat Kak Ica itu akhirnya ingin daftar menjadi duta kampus ya. Salah satu di antaranya adalah lingkungan ya. Iya, lingkungan mendukung. Terus Ica juga emang tipikal orang yang senang untuk mencoba tantangan baru, mencoba hal-hal baru. Dan Ica juga punya tekad gitu, pengen punya progres gitu. Jadi selama menjadi mahasiswa ini gak mau jadi mahasiswa yang gitu-gitu aja, tapi pengen jadi mahasiswa yang berprestasi gitu, yang syukur-syukur kalau misal kita nih punya gelar kehormatan, entah itu jadi duta ataupun itu menjadi apa gitu di luaran sana gitu. Keren banget loh teman-teman. Katanya kalau jadi mahasiswa tuh nggak mau gitu-gitu aja. Berarti memang dari pribadinya ya emang adalah orang yang ingin terus berprogres teman-teman ya. Dan juga Kak Ica ini terlihat banyak sekali bakatnya ya. Itu juga merupakan modal utama Kak Ica menjadi Kak Ica yang sekarang nih. Tentunya juga itu ada prosesnya ya Kak Ica, yang sampai jatuh bangun kehujanan gitu. Itu adalah proses yang akhirnya bisa menjadi seperti ini hari ini gitu ya Kak Ica. Betul banget Kak Aisyah. Nah, kalau di Duta Kampusnya sendiri ada program apa nih Kak Ica nih?
Ya kalau di Duta Kampus sendiri kan yang namanya Duta tuh kayak cerminan kampus juga ya. Dia yang memang harus bisa membranding kampus itu gitu. Nah, untuk program-programnya sendiri ya kita nih harus bisa mengenalkan kampus kita ke eksternal, ke lingkungan luar gitu. Harus mampu menggait siswa-siswa misalnya untuk tertarik ke kampus ini gitu. Contohnya aja ketika kemarin ada seleksi UMPTKIN, ada SPMB Mandiri ataupun SPAN PTKIN, di situ kan Duta Kampus juga berkolaborasi lah dengan pihak Humas kampus juga gitu untuk membuat konten, kemudian untuk menjadi model di di pamflet gitu kan, pamflet yang pendaftaran mahasiswa baru gitu. Nah di situ juga kayak berperan untuk mengenalkan gitulah lingkungan kampus ke anak-anak siswa SLTA berarti ya, SLTA pada khususnya gitu. Terus ada juga kan kegiatan-kegiatan seperti Univ Day, Expo kayak gitu. Nah, ketika ada kegiatan yang memang berkaitan dengan pengenalan kampus gitu, maka Duta Kampus dilibatkan. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan yang seperti halnya ada kunjungan atau studi banding anak SMA nih ke IAIN gitu. Biasanya ada kan itu kayak studi banding ke kampus. Nah, itu juga Duta Kampus dilibatkan untuk nantinya mereka ikut terjun gitu, menjelaskan, mengenalkan kampus kepada mereka begitu. Terus kita juga punya beban amanah gitu untuk menjaga nama baik kampus itu sih. Makanya itu sih yang paling berat karena di samping di samping memang banyak banyak orang-orang misal kayak berpendapat tentang A, B, C gitu mengenai kampus, maka di sini Duta Kampus itu harus sebagaimana bisa dia tuh tetap menjaga nama baik kampusnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia terus berprestasi, dengan cara dia unjuk diri di luar gitu. Kayak aku pribadi pun walaupun memang basicnya ya tadi kan ada di kepenulisan, ada di public speaking gitu ya. Ya walaupun sebetulnya tuh basic tuh lebih kuatnya di kepenulisan ya. Tapi karena emang dikit-dikit punya bakat di public speaking gitu, makanya ketika udah punya nama nih, ketika ditawarkan misal kemarin menjadi moderator di acaranya Kementerian Kominfo gitu, ya Ica mau gitu, dan secara tidak langsung Ica mengenalkan nama IAIN di kancah nasional begitu. Kemudian ketika ditawarkan juga menjadi MC bersama Humas MPR Republik Indonesia, ya Ica mau juga karena ya di situ tujuan Ica sendiri selain untuk menambah pengalaman, terus untuk menambah di portofolio juga gitu ya. Tapi juga Ica memiliki tujuan bahwasannya ya Ica harus mengenalkan kampus ini ke instansi atau ke lembaga-lembaga lain gitu. Keren banget teman-teman ya. Tadi sudah menjelaskan banyak sekali ternyata program dari Duta Kampus. Siapa nih yang suka bilang, yang pernah bilang Duta Kampus tuh nggak ngapa-ngapain? Itu salah banget teman-teman ya. Karena Kak Ica sendiri nih udah menyebutkan dari A sampai Z panjang banget. Itu jadi dia itu setiap hari ya Kak Ica, hampir setiap hari berarti ya produktif menjalani kehidupan sebagai Duta Kampus, dipanggil jurusan ini, jurusan itu gitu ya Kak Ica. Dan juga ternyata Kak Ica ini sudah sampai ke nasional loh teman-teman, sudah sampai dipanggil oleh Kemenag dan MPR RI. Keren banget, emang gak salah ya terpilih menjadi Duta Kampus ini. Kak Ica tadi sudah menjelaskan ya dari kegiatan, kemudian juga motivasi sebelum menjadi Duta Kampus. Nah, kira-kira kuliahnya gimana nih Kak Ica nih? Apakah ada yang terkendala atau gimana nih ketika sudah menjadi Duta Kampus? Sejauh ini enggak sih, cuman ya bebannya tadi karena Ica punya amanah gitu, makanya punya punya tantangan tersendiri kayak harus bisa mempertahankan nilai atau enggak menaikkan nilai gitu. Karena kalau mahasiswa kan kayak pasti tinggi-tinggian IPK gak sih gitu. Nah kalau Ica tuh enggak yang emang harus tinggi banget, tapi yang penting konsisten gitu, konsisten per tahun, per semester lah. Per semesternya itu bisa naik gitu, walaupun naiknya cuma 0,1 atau 0,2, yang penting naik gitu. Karena emang punya plan tersendiri gitu kan untuk itu, untuk di bidang akademik. Kemudian kalaupun misal ada hal yang bentrok gitu antara duta ataupun jurusan ataupun akademik gitu ya, ya biasanya Ica manfaatkan aja jatah izin yang ada gitu.
Soalnya kan emang ada jatah izin kan kalau di kampus, kecuali emang kalau misal UTS ataupun UAS. Kalau misal sedang UTS ataupun UAS dan memang mengharuskan offline UTS atau UASnya, ya ketika Ica dipanggil misal menjadi pengisi acara di jurusan A gitu, ya Ica bebankan dulu tanggung jawab tersebut ke duta yang lain. Karena di duta juga nggak cuma Ica aja teman-teman, tapi ada juga duta wakil satunya, ada juga duta favoritnya gitu. Ya, berarti memang seimbang banget Kak Ica nih ya. Selain berprestasi, Kak Ica juga stabil nilainya ya Kak Ica, tidak mengganggu gitu kesibukannya, meskipun Kak Ica ini sangat produktif kegiatan setiap harinya, dan Kak Ica ini menjadi duta kampus utama, tapi tidak mengganggu gitu perkuliahannya. Biasanya nih anak-anak gitu, mahasiswa-mahasiswa yang sibuk banget gitu, sibuk organisasi, sampai-sampai izin lagi kuliahnya, izin lagi, sampai terbengkalai tugasnya gitu kan. Kebanyakan mungkin seperti itu. Tapi Kak Ica ini hebat banget teman-teman ya. Dia bisa mempertahankan nilainya, bahkan termotivasi untuk menaikkan nilainya ya di setiap semester gitu, keren banget. Nah Kak Ica, ada gak sih motivasi gitu buat teman-teman di luar sana, generasi-generasi muda yang mungkin ingin seperti Kak Ica nih? Boleh dikasih motivasi dan tipsnya mungkin ya Kak Ica ya? Ya pokoknya nih buat anak muda semuanya nih yang sekarang masih rebahan di kasur gitu ya, yuk bangun gitu, buka matanya gitu. Lihat nih sekeliling kalian gitu, orang-orang sudah berprogres menjadi apa, sudah sukses menjadi apa gitu. Kita juga jangan mau kalah, jangan mau tertinggal gitu dengan progres yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar gitu. Kemudian ketika kita punya potensi, punya bakat, jangan malu untuk disalurkan, jangan malu untuk ditampilkan gitulah, walaupun itu bakatnya ya hanya sekedar nyanyi ataupun menari dan lain sebagainya, tapi itu teman-teman harus bisa dieksplor lebih jauh gitu. Kemudian buat teman-teman juga ketika memang mengalami kegagalan atau mengalami masa yang down gitulah dalam menjalani hidup ataupun dalam menjalani berbagai kegiatan gitu ya, teman-teman jangan sampai menyerah gitu, karena itu merupakan sebuah bagian dari proses gitu. Tanpa adanya kegagalan kita gak mungkin bisa sukses itu. Dan satu lagi untuk teman-teman semuanya, semangat, jangan bete. Semangat, jangan bete. Nah, tadi ya mengulang dari Kak Ica ya, ketika kita bermalas-malasan ya Kak Ica, orang di luar sana tuh berprogres teman-teman ya. Jadi stop rebahan, kurangi rebahan, jangan stop ya, kurangi rebahan teman-teman ya. Karena ketika kita malas, orang lain di sana terus berprogres, dan tentunya hidup ini terus berkompetisi ya Kak Ica ya. Karena ketika kita mempunyai bakat teman-teman ya, jangan disia-siakan bakat itu, kita dalami, mungkin kita akan hidup dari situ ya. Betul yang kata Kak Ica bilang tadi, kalau bakatnya nyanyi, coba dalami nyanyinya, kemudian juga diolah lagi. Nah mungkin itu juga akan menjadi jalan baru untuk kehidupan kita. Mungkin cukup ya Kak Ica sesi kali ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, HG Podcast nih Kak Ica ada slogannya. Nanti kalau misalkan aku bilang HG Podcast, ada gerakannya nih, relung perjalanan hidup nyes banget. Nah nanti bareng-bareng ya Kak Ica ya. Boleh, okay, ayo kita ajak juga teman-teman yang ada di rumah nih. Ayo kita gerak nih teman-teman sebelum sesi kali ini berakhir. HG Podcast, relung perjalanan hidup nyes banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast, relung perjalanan